Shalom jemaat yang Tuhan kasihi, haleluya. Hari ini kita mau lanjutkan, kita mau belajar tentang bagaimana menjadi kompak yang baik, saudara. Nah, kompak yang baik adalah kompak yang mempraktekkan komunitas yang terikat janji. Artinya apa, saudara? Kompak ataupun komsel adalah bagian dari tubuh Kristus yang merupakan komunitas yang terikat janji. Nah, saudara, apa itu perjanjian? Nah, kita tahu ada perjanjian lama dan ada perjanjian baru. Perjanjian lama, Allah membuat perjanjian dengan manusia. Ada bagian Allah, ada bagian manusia. Nah, saudara, bagian Allah adalah memberikan hidup yang kekal kepada manusia kalau manusia taat kepada 10 perintah Allah. 10 perintah Allah. Yang intinya adalah mengasihi Allah dengan segenap-segenap keberadaanmu dan mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Itu perjanjian yang lama. Tapi perjanjian yang lama gagal, saudara. Gagalnya bukan dari pihak Allah, gagalnya dari pihak manusia, saudara. Karena manusia nggak bisa taat. Manusia tidak lagi bisa menjadi benar karena mentaati 10 perintah Allah. Itu sebabnya manusia binasa, saudara. Tapi Yesus datang. Dia mendirikan perjanjian yang baru, saudara. Nah, perjanjian yang baru itu apa? Nah, karena manusia sudah gagal, saudara, maka Yesus menjadi mediator. Dia menjadi, saudaraku, penengahnya, mediator, perantara. Dia yang membuat perjanjian dengan Allah, saudara. Nah, dia membuat perjanjian mewakili kita. Jadi karena Yesus yang membuat perjanjian dengan Allah, saudara, maka Yesus nggak pernah gagal. Yesus pasti taat. Yesus pasti, saudara, dia akan bisa, saudaraku, menjaga perjanjian ini sehingga tidak akan pernah gagal lagi perjanjian ini. Nah, saudara, jadi dari bagian Allah, dia tetap memberikan, saudaraku, perintahnya. Perintah Allah sebenarnya tidak dihapus, saudaraku. Perintah Allah adalah mengasihi. Mengasihi Allah dengan segenap-segenap itu dan saling mengasihi atau mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Nah, tapi karena Yesus, saudaraku, menjadi mediatornya, maka saudara, dia mati di kayu salib, kemudian saudara, dia menebus kita dari dosa, dan dia, saudaraku, tinggal di dalam kita di dalam dia, kita jadi satu seperti pernikahan secara rohani, kita satu di dalam dia. Maka waktu kita ada di dalam dia, saudara, maka kita menggenapi perjanjian yang baru itu. Kita bisa mengasihi Allah dan saling mengasihi. Bahkan Yesus memberikan, saudaraku, definisi hukum dalam perjanjian yang baru begini. Kita baca Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Nah, ini dia. Di dalam perjanjian baru ada perintah yang baru. Apa itu? Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah, saudara, jadi kalau kita lihat perintah ini, saudara, ada dua arah atau dua arah kasih. Pertama yang vertikal. Nah, Yesus bilang begini, hendaklah kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Nah, saudara, yang vertikal adalah Tuhan mengasihi kita, saudara.
Nah, maka karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita, Yesus mengasihi kita dengan memberikan nyawanya sendiri kepada kita, maka kita pun sebagai responnya akan mengasihi Yesus, saudaraku. Ya, kita pasti akan mengasihi Yesus. Jadi kita dan Yesus saling mengasihi, saudara. Nah, itu covenant vertikal. Yesus membuat janji, dia mengasihi kita, saudaraku, tanpa syarat. Ya, dia mengasihi kita dengan kasih agape. Dia mengasihi kita dengan kasih dari Bapa itu, saudara. Ya, nah, sebagai apa? Responnya kita juga mengasihi dia dengan kasih yang sama. Ya, nggak bisa dengan kasih kita, saudara. Kalau dengan kekuatan kita, dengan kasih kita, kita gagal. Tapi kita pakai kasih yang dia berikan lewat penebusannya di kayu salib. Dia memberi nyawanya, menumpahkan darahnya. Dia mengasihi kita. Sekarang kita bisa mengasihi dia, saudara. Ini covenant vertikal. Nah, Yesus bilang gini, saudara. Ya, kasihilah sesama seperti aku mengasihi kamu. Nah, ini covenant apa, saudara? Ini perjanjian yang horizontal. Saudara, kita disuruh saling mengasihi seperti Yesus mengasihi kita, saudara. Nah, inilah bedanya. Dalam perjanjian baru, mediatornya Yesus. Melalui Yesus kita bisa mengasihi Allah, Allah mengasihi kita, kita mengasihi Allah, ya, vertikal. Dan melalui Yesus kita bisa saling mengasihi, saudara. Dan ini adalah sebuah perjanjian. Inilah perjanjian yang baru, saudara. Nah, karena itu, saudara, ya, di dalam komunitas, ya, kita mesti praktekkan hidup yang terikat janji. Nah, janjinya apa, saudara? Kita mau mengasihi Allah seperti Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Ya, kedua, saudara, kita mau bikin janji saling mengasihi. Seperti kasih Kristus itu, saudara. Nah, ini janjinya. Ini adalah covenantnya, saudara. Jadi kita terikat janji. Ya, apa? Saling mengasihi. Ya, sampai apa, saudaraku? Sampai habis. Ya, seperti Yesus mengasihi kita sampai habis. Ya, dia serahkan nyawanya kepada kita. Saudaraku, itulah kompak. Kompak kalau enggak praktek, ya, kehidupan yang terikat janji, dia enggak akan pernah, saudaraku, jadi kompak yang dahsyat. Enggak akan pernah jadi kompak yang langgeng. Sebentar lagi kompak itu pasti akan bubar. Kenapa, saudara? Oh, waktu kita mula-mula pembentukan kompak atau komsel, asik, ya. Kenapa, saudara? Karena kayaknya teman-teman kompak kita baik-baik semuanya, ya. Wih, oh, orangnya, saudaraku, ramah mungkin, ya. Wih, belum kelihatan kelemahannya, saudaraku. Belum kelihatan, ya, dia bikin kesalahan. Belum kelihatan mungkin, saudara, ya, dia itu, saudaraku, ada kekurangannya, ya, dan seringkali melukai kita, saudara, menyakiti kita. Nah, saudara, ketika kita seperti itu, saudara, kalau kita nggak terikat janji, ya, kita akan berhenti mengasihi dia, saudara. Ya, kalau kita pakai kasih manusiawi, kita akan berhenti. Ya, kasih itu nggak pernah gagal, saudara. Tapi kalau kita pakai kasih manusiawi, akan berhenti satu saat. Ya, nah, saudara, itu sebabnya mari kita mau praktek hidup yang terikat janji di dalam kompak. Artinya gini, ya, ketika saya mulai lihat ada kelemahan saudara saya, dia bikin salah, ya. Dia bikin saya, nyakitin saya, Pak Edi. Sebelum saya dulu, ya, ngerti dia lebih dekat. Dia orangnya baik, Pak Edi. Sekarang setelah saya, kenal makin dekat, kok dia makin parah, ya. Dia makin, saya udah gak tahan deh, Pak Edi. Saya mau pindah kompak aja deh.
Ya, saya pindah aja ya. Dari satu kompak banyak orang bergerak ke kompak yang lain. Dari satu komsel bergerak ke komsel yang lain. Sampai Yesus datang. Dia jadi GKJJ. Gereja Kristen Jalan-Jalan, saudara. Muter-muter ya kan saudaraku. Terus gak pernah komitmen di satu tempat. Kenapa? Karena ketika ya saudaraku ada persoalan, ada kelemahan, ada kekurangan di kompaknya. Wah, dia bilang aku udah gak kuat. Nah, lalu dia tinggalin. Ada orang yang bilang begini, Pak Edi, aduh, saya kalau di kalau di kompak yang baik-baik semua Pak Edi, semuanya baik-baik ya. Aduh, saya bisa tuh Pak Edi, betah saya. Saya bisa mengasihi. Ya, kalau di kompak yang kayak begini, kompak yang saya sekarang ini minta ampun Pak Edi. Waduh, banyak sekali kelemahannya. Jadi saya nggak bisa mengasihi di situ. Saya nggak bisa tumbuh. Salah saudara. Justru saudara nggak bisa belajar kasih kalau semua orang udah sempurna di kompak saudara. Kenapa saudara? Nah, kita lihat aja saudaraku definisi kasih itu apa. Ya. Coba, kasih itu panjang sabar. Bahasa Inggrisnya saudara, ya long suffering. Menderita panjang sekali saudara. Ya. Nah, saudara coba, mau saudara praktek panjang sabar? Panjang panjang sabar, mau praktek itu? Ya, siapa yang mau angkat tangan? Nah, yang angkat tangan ini doa paling cepat dijawab Tuhan. Ya, saudara. Gimana supaya saudara bisa panjang sabar? Tahu nggak saudara? Saudara harus ada di komunitas yang bikin saudara nggak sabar. Baru saudara bisa panjang sabar. Kalau komunitas saudara udah sempurna, udah kayak di surga, saudaraku sempurna. Gimana saudara bisa praktek panjang sabar? Enggak ada orang yang iritasi saudara, enggak ada orang yang melukai saudara, ya. Gimana saudara mau panjang sabar? Enggak bisa. Makanya saudara, ya, komunitas itu belum sempurna. Kompak itu belum sempurna, saudara. Ada orang yang masih punya kelemahan, kekurangan. Justru itu kesempatan kita praktek mengasihi, saudara. Ya, gimana supaya kita tidak menyimpan kesalahan. Kasih tidak menyimpan kesalahan. Ya makanya saudaraku harus ada kesalahan-kesalahan yang terjadi. Ada orang yang masih salah, masih berbuat dosa, masih saudaraku menyakiti saudara. Masih ada. Ya. Nah, bagaimana saudaraku bisa tidak menyimpan kesalahan? Nggak bisa kalau kita sendirian, tidak ada kompak, atau kita ada di komunitas yang udah sempurna kayak di surga, nggak bikin salah lagi. Gimana saudara tidak menyimpan kesalahan? Nah, makanya saudara, justru ya kita saudaraku hidup dalam komunitas itu, disitulah kita terbentuk karakter kasih kita, saudara. Ya, di situ kita terbentuk. Ya, kemudian saudaraku, ya makanya kita harus praktek. Enggak, saya terikat janji. Jadi saya nggak mau kabur kalau dibentuk Tuhan. Saya mau praktek saling mengasihi. Saya mau praktek semakin setia. Ya, nggak dikit-dikit pindah, dikit-dikit pindah. Bukan nggak boleh saudaraku pindah komunitas, bukan nggak boleh. Ya, ya boleh aja saudara. Tapi jangan ya karena apa? Karena kita kepahitan, nggak mau bikin beres masalah. Kita dibentuk ya saudaraku dalam kasih, kita belum menang. Ya, terus kita pindah. Nanti belum menang, pindah lagi. Belum menang, pindah lagi. Nah, firman Tuhan bilang begini saudara. Dalam 1 Petrus 4 ayat yang ayat yang ke-8 saya bacakan. 1 Petrus 4 ayat yang ke-8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Saudara, Petrus menasihati gereja. Ya, bahkan terutama dia berkata ini tentang di akhir zaman atau zaman akhir.
Ya, dia menasehati yang terutama katanya. Ini paling utama. Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Ya, kalau kita mengasihi itu harus sungguh-sungguh, saudara. Ya, karena kasih nggak bisa asal-asalan. Saudara harus sungguh-sungguh, ya, berkorban, sungguh-sungguh, saudaraku, saling mengasihi itu. Ya, nah apa tandanya, saudara saling mengasihi sungguh-sungguh? Ya, seperti Kristus mengasihi kita. Apa tandanya, saudara? Ini dia. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ya, nah menutupi banyak dosa, saya nggak ada waktu membahas ini, saudara. Ya, itu sebenarnya bisa diganti dengan mengampuni banyak dosa. Ya, di terjemahan, saya kira terjemahan sederhana, di salah satu terjemahan sederhana di Alkitab Indonesia itu dijelaskan menutupi di situ adalah mengampuni. Ya, beberapa terjemahan di bahasa asing sama, saudara. Mengampuni banyak sekali dosa. Jadi tandanya saudara sudah mengasihi seseorang sungguh-sungguh adalah kalau saudara bisa berkali-kali mengampuni dia yang berbuat salah kepada saudara. Ya, Petrus satu hari tanya, Tuhan, berapa kali sih saya harus ampuni saudaraku yang berbuat dosa kepadaku? Dia sudah berbuat dosa 7 kali terhadap aku sehari. Jadi sebenarnya batasnya berapa kali? Tuhan bilang, Petrus bukan 7 kali, 70 kali 7 kali. Wow, itu artinya apa, saudara? 490 kali per hari terhadap orang yang sama, kesalahan yang sama, itu konteksnya. Aduh Pak Edi, masa susah banget? Ya memang, ya saudara, Tuhan Yesus sengaja bikin ya sebuah perumpamaan yang ekstrim, 490 kali sehari terhadap orang yang sama, kesalahan yang sama. Wow, saudara, ini artinya apa? Tuhan mau ngomong sama kita, pengampunan itu nggak ada batasnya, saudara. Seperti Kristus ngampuni kita, nggak ada batasnya. Saudara, itulah saudaraku, ya perjanjian yang baru. Makanya waktu makan perjamuan Yesus bilang, inilah darah perjanjian yang baru. Saudara, kita terikat janji oleh karena darah yang dicurahkan oleh Tuhan Yesus. Oleh darah ini, saudara. Karena kita sudah diampuni, mari kita saling mengampuni, gak ada batasnya, saudara. Jangan bilang begini, aduh Pak Edi, sekali lagi ya, sekali lagi, gue udah gak sabar, gue pengen hajar itu orang, ya. Pokoknya sekali lagi dia bikin, udah, pokoknya udah selesai hubungan kita, saya akan pindah. Nah itu dia, saudara, kita pindah-pindah terus, mau sampai kapan saudara lari terus dari pembentukan Tuhan? Mari saudaraku, kita hidup dalam perjanjian, ya. Perjanjian yang baru, ya. Kita mau saling mengasihi dan kita nggak mau, saudaraku, lari, ya, dari pembentukan Tuhan ini. Nah, saudara, makanya, ya, kalau kita jadi orang benar, katanya, saudara, itu, ya, dia akan bertunas seperti pohon korma. Ya, dia akan katanya, saudaraku, ya, dia akan tumbuh subur seperti saudaraku, pohon aras di Libanon. Siapa mereka? Nah, dikatakan demikian, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Ditanam, ya, ditanam itu artinya dia menetap terus, saudaraku, ya, nggak kayak, saudaraku, kalau tanaman, ya, kita udah pasang di pot bagus-bagus, kita cabut, pindahin lagi, saudaraku, ke pot yang lain. Nggak lama kita cabut lagi, saudaraku, pindahin lagi. Nah, tanaman yang begini, saudara, yang nggak mungkin lah bertumbuh dengan seperti yang digambarkan itu. Kita mesti tertanam, artinya ya setia. Ya, kita ada di tempatnya, saudaraku, dengan setia. Walaupun lingkungan kita, saudaraku, seringkali ya di komunitas itu menyakiti kita. Ya, saudara, nggak cocok sama yang kita inginkan, saudara.
Tapi kita belajar, disitulah kita kalau terus tertanam ya di komunitas itu, kita saudaraku ya akan seperti yang dikatakan itu saudara, pohon bertunas seperti pohon korma dan saudaraku tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Saya akan tutup dengan sebuah saudaraku gambaran yang luar biasa. Nah, di zaman modern saudara, ada pohon yang unik sekali saudara. Namanya pohon kayu merah, redwood tree. Ya, ini kayu ini disebut juga saudaraku, pohon ini disebut juga pohon sequoia. Dia tumbuhnya di Amerika Utara. Ya, ada taman nasional ya dekat San Francisco, di daerah situ nggak jauh. Ya, di situ ada pohon saudara, hutan pohon redwood. Nah, pohon ini saudara, coba lihat gambarnya saudara. Ya, pohon ini pohon yang paling tinggi di dunia ini saudara. Bayangin, tingginya hampir 115 meter tingginya saudara. Dan pohon ini saudara, ya lebih tinggi dari Menara Big Ben di London, ya. Lebih tinggi dari saudaraku? Liberty Statue, patung Liberty, hampir setinggi Monas, ya saudara. Wow, tinggi sekali ya pohon ini ya saudara. Dan batangnya pohon ini saudara, ya itu 8 sampai 10 meter diameternya aja. Bayangin gedenya kayak apa saudara, ya. Nah, ini pohon yang lebih hebat lagi, dia bisa hidup ribuan tahun. Sampai 2.500 tahun dia bisa hidup. Dan yang paling hebat, pohon ini nggak tumbang-tumbang kalau ditiup angin, saudara. Mereka temukan, saudaraku, ada satu pohon udah mati 200 tahun. Tapi dia masih berdiri, saudara. Nggak tumbang-tumbang. Wah, orang berpikir begini, saudara. Ini pohon ya bisa tahan goncangan apapun, tiupan angin gak roboh, pasti akarnya dalam banget ini. Akarnya dalam sekali. Ya mungkin 50 meter atau mungkin juga 100 meter. Ya saudara, wah diduga seperti itu, akarnya dalam. Tapi waktu diteliti saudara, pohon ini 115 meter, akarnya cuma 2 meter. Lah, mana mungkin akar 2 meter menopang pohon yang saudaraku tingginya 150 meter, ditiup angin apa enggak roboh? Nah, waktu diteliti saudara, ternyata mari kita lihat akarnya saudara. Nah, lihat gambar akarnya. Ternyata saudara, walaupun cuma 2 meter akar pohon ini, tapi dia baik di bawah tanah maupun di atas permukaan, mereka saling menganyam saudara. Wah, ini dia. Ini pohon komunitas, saudara. Dia tertanam di komunitas. Akarnya saling menganyam. Ya, saudara. Inilah pohon yang terikat satu dengan yang lain, saudara. Akarnya terikat satu dengan yang lain. Dengan yang di depan, di belakang, di kiri, di kanan, terikat. Ya, seperti yang tadi, saudara. Kita jadi komunitas yang terikat janji. Wow, apalagi akar-akar itu diumpamakan seperti kasih. Kita saling mengasihi saudaraku, saling mengasihi dengan sekeliling kita di komunitas itu. Wow, kita seperti pohon sequoia ini, seperti pohon redwood tree yang begitu kuat. Tahan goncangan, tahan tiupan badai, tahan berdiri di tengah saudaraku pencobaan, kesulitan, tantangan. Saudara-saudara, hari-hari ini ya kita sedang mengalami tiupan angin yang keras sekali, goncangan yang dahsyat sekali. Yang bisa bertahan adalah kompak yang mempraktekkan kehidupan yang terikat janji, saudara. Maukah saudaraku kita praktekkan ini? Maukah kita tertanam di komunitas yang terikat janji? Mari kita praktekkan ini di kompak kita dulu. Kemudian di komsel kita, ya, kemudian di keluarga kita. Kita praktekkan menjadi komunitas yang terikat janji. Ya, saling mengasihi seperti Kristus mengasihi kita, saudara. Dengan demikian,
dunia tahu kita muridnya. Saudara, praktekkan ini dan saya percaya saudara pasti akan jadi kompak yang luar biasa, bertumbuh, bermultiplikasi, dan kita akan merintis komunitas-komunitas kerajaan. Haleluya, Tuhan memberkati saudara.